Oke, baik. Jumpa lagi bersama saya, Valentino. Oke, pada video aplikasi integral yang kemarin, kita telah membahas aplikasi integral dalam menentukan luas suatu area datar. Oke, pada kesempatan ini saya akan menambahkan beberapa contoh dan juga menjelaskan sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau kita ingat kembali yang waktu video sebelumnya, kita punya fungsi continue f dari interval a ke b. Oke, dan kita tahu luas dari D adalah integral dari a sampai b fx dx. Oke, dengan rumus ini kita bisa melihat bagaimana integral diaplikasikan dalam menentukan luas area datar, bidang datar. Oke, di sini kita memakai sudut pandang dari bawah. Kalau istilah saya dari bawah. Jadi kita melihatnya dari sini. Maka dari itu kita menentukan kurva yang lebih di atas toh. Karena kita sudut pandang dari sini, kita bisa menentukan siapa yang lebih di atas dan siapa yang lebih di bawah. Katakan D itu daerah yang dibatasi ini. Jadi kita bisa tahu mana yang di atas, mana yang di bawah. Nah, dan cirinya adalah di sini kita menggunakan fungsinya kita dalam variabel x, dan sini dx, lalu di sini a dan b adalah titik-titik di x. Nah, bagaimana jika kita memandangnya dari arah sebaliknya? Maksud saya arah yang lain, bukan sebaliknya. Jadi kita memandangnya dari kiri. Nah, kalau kita memandangnya dari kiri, kita lihat kasus pertama dulu yang daerah D, yang dimana hanya dibatasi oleh garis Y sama dengan C, garis Y sama dengan D, dan juga, nah di sini berbeda dengan di sini. Jadi kita fungsinya yang sebagai variabel bebas adalah Y. Jadi fungsinya akan dalam Y. Di sini kita memakai gagasan yang sama seperti saat di sini. Daerah yang dibatasi kurva dan dua garis. Kalau di sini garisnya tegak ya, kalau di sini garisnya mendatar. Jadi daerah yang dibatasi oleh dua garis datar dan suatu kurva, yaitu x sama dengan fy. Nah, di sini gagasannya analog. Luas area D adalah integral dari C ke D, karena batasnya ini dari C sampai D naik ke atas. Nah, sekarang fungsinya fy dalam y, lalu di sini menyesuaikan dy, dan kita dapat luas daerah D. Oke, bagaimana jika kita punya dua kurva? Katakan x sama dengan fy dan x sama dengan gy. Kita punya D1. Nah, di sini gagasannya juga sama. Daerah yang diapit oleh dua kurva dan dua garis mendatar. Jadi luas dari D1, daerah ini, dirumuskan oleh ini. Integral dari C ke D di sini, karena GY lebih, karena sudut pandang kita akan dari kiri ya, dari kiri ke kanan, berarti yang lebih kanan adalah G, maka G terlebih dahulu baru dikurangi dengan F dy. Nah, pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikannya untuk soal yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Oke, kita ingat kembali di contoh nomor 1. Contoh nomor 1A kita, daerah yang jadi saya ingatkan kembali, kita punya kurva F1, kurva F2, lalu kita diminta menentukan luas daerah yang dibatasi kurva F1, F2, sumbu X di kuadran 1. Kalau kita review kembali, gambarnya adalah seperti ini ya. Gambarnya adalah seperti ini, dan yang di nomor 1 ini berarti kita mencari ini ya, mencari area yang
luas daerah yang saya hasil yaitu adalah D1 dan D2. Jika kita memandangnya untuk DY atau dari bawah, kita akan melihat bahwa ini harus melakukan pemecahan daerah. Akan tetapi ketika kita memandangnya dari kiri ke kanan seperti ini, nah berarti kalau kita lihat ke daerahnya ini ya, berarti dari kiri ke kanan. Nah, kalau kita lihat kembali dari C sampai D untuk D1 ya, dari C sampai ke D, yang G pasti selalu di sebelah kanannya yang F, ya kan? Nah, kita lihat apakah benar dari oh ya, ini kita lihat ini 1, berarti kita substitusi ini 1 ya. Batasnya ini 1 berarti. Ya, kita lihat dari 0 ke 1. Sama tekniknya. Kita pakai penggaris. Lalu gini, dari 0 sampai 1. Anda lihat garis akan selalu berada di sebelah kanan parabola. Sekali lagi. Anda lihat dari 0 ke 1, garis selalu lebih kanan dari parabola. Nah, karena terjadi yang seperti itu, berarti kita tidak perlu melakukan pemecahan daerah. Jadi kita bisa langsung menghitung integral dari 0 sampai 1. Dengan demikian, karena tidak perlu memecah, berarti kita bisa langsung menghitung luas. Ini saya namakan D1 tambah D2 adalah integral dari C ke D. Ya, dimana yang sebelah kanan adalah garis. Oh, saya ambil lupa. Grafik kita kan Y akar X ya. Jadi kita harus ubah dia ke X sama dengan fungsi dalam Y. Jadi kalau kita kuadratkan jadi Y kuadrat sama dengan X. Lalu yang kedua adalah Y sama dengan 2 min X, yaitu X sama dengan 2 min Y. Nah, dengan demikian, karena ini kita harus pakai Y, ini 0,1. Berarti yang sebelah kanan adalah garis. Garis adalah 2 min Y. Dan yang sebelah kiri adalah kurva parabola, yaitu Y kuadrat. Nah, kita coba selesaikan dan kita cocokkan dengan hasil yang sebelumnya. Integralnya adalah 2Y dan ini minus 1,0. Oke, kita substitusikan 2 min setengah min 1/3. Oke, ini 6. Berarti ini adalah 12 min 3 min 2, yaitu 9/7/6. Oke, dan hasil ini sama seperti perhitungan kita dengan memanfaatkan sudut pandang dari arah bawah. Oke. Itu selanjutnya sebagai ilustrasi lagi, kalau kita mengerjakan yang B, yaitu yang dibatasi kurva F1, F2 dan sumbu Y, kita lihat yang daerahnya adalah yang merah ya. Nah, di sini karena kita memandangnya dari kiri, berarti itu dari 0 sampai 2 di sini. Nah, kita lihat dari 0 sampai 2. Kita lihat suatu kurva tidak mendominasi yang lain. Karena kalau kita lihat dari 0 ke 1, kita lihat yang terjadi hanya kurva parabola. Sedangkan dari 1 ke 2, kurva parabola tidak ada dan digantikan oleh kurva garis. Oleh karena itu kita harus melakukan pemecahan, yaitu di sini. Di Y sama dengan 1. Kita harus melakukan pemecahan. Nah, kalau di orientasi yang dari bawah, kita tidak melakukan pemecahan ya, karena garis selalu berada di atas parabola. Tetapi pekerjaannya malah jadi rumit saat kita memandangnya dari kiri. Kita perlu pecah. Nah, disinilah
sudut pandang mau dari kiri mau dari bawah itu tergantung dari permasalahan yang ada. Jika kita tahu salah satunya lebih mudah dari yang lain, maka kita gunakan saja yang sudut pandang itu. Karena bisa jadi di kondisi tertentu akan sulit menyatakan fungsi X dalam sekian Y. Oke. Itu untuk yang sudut pandang lain. Nah, sekarang saya akan membahas contoh nomor 2. Oke, nomor 2, kita diberikan parabola f1x sama dengan 4 min x kuadrat dan garis y sama dengan 3x. Kita untuk nomor A, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva f1, f2 dan berada di kiri sumbu y. Nah, pertama kita harus melakukan gambar grafik fungsinya terlebih dahulu. Oke, untuk y sama dengan 4 min x kuadrat. Ini berarti jika kita faktorkan begini ya. Nah, dengan demikian pembuat nolnya adalah 2 dan min 2. Jadi kita gambar 2 dan min 2. 2. Lalu tengah-tengahnya dari 2 dan min 2 adalah 0. Dan jika 0, nilai fungsinya adalah 4. Oke, berarti kurvanya bola menghadap ke bawah. Oke, ya. Mungkin Anda untuk memperjelas gambar bisa menggunakan aplikasi online, misalkan GeoGebra. Ini sangat saya rekomendasikan karena bisa menggambar kurva dengan presisi. Jadi kita tinggal input saja. Nah, tapi tentu saja Anda tetap harus berlatih menggambar dengan tangan sendiri ya, karena nanti di ujian kita gambarnya manual. Oke, selanjutnya y sama dengan 3x. 3x ini 4. 1. Sorry, kalau 1 3 ya, karena dia garis ya. Ya, saya pakai karena ini garis. Saya kira-kira di sini. Oke. Kita lihat dulu mana daerahnya dibatasi garis parabola sumbu y di sebelah kiri. Oh, berarti yang ini ya. Oke. Oh ya, mereka berpotongan. Kita cek perpotongannya adalah dengan menyamakan y sama dengan y. Jadi 4 min x kuadrat sama dengan 3x. X kuadrat plus 3x min 4. X tambah 4 x min 1. Dengan demikian pepotongannya adalah di 4 dan di 1. Oh ya, di sini pakai 1. Maaf, ini gambar saya kurang presisi. Ini nanti Anda mungkin bisa menggunakan software. Ya, saat kita lihat dari min, oh ya, daerahnya yang ini ya. Berarti di sini. Oke. Berarti dari sini jika kita lihat, insting kita mengatakan bahwa benar dari sini, insting kita ya, dari min 4 sampai 1 betul bahwa parabola lebih di atas dari garis. Tetapi karena gambar saya kurang presisi, waktu di sini nggak terlalu kelihatan ya. Nah, untuk mengatasinya kita bisa menggunakan perhitungan secara analitik, yaitu
kita mau mengecek di mana saja X sehingga suatu kurva di atas yang lain, yaitu dengan kita lihat, karena klaim tadi yang kita bikin adalah dari X0 sampai X sama dengan 4, yang mana 4X 4 min X kuadrat di atas 3X. Nah, klaim kita kan ini. Ya, kita coba tunjukkan secara analitik. Makna di atas berarti kan secara nilai fungsi lebih besar ya. Dengan demikian kita berpikir dari min 4 sampai 1. Ya, min 4 sampai 1. Dari min 4 sampai 1, klaim kita 4 min X kuadrat di atas 3X. Nah, untuk melakukan klaim ini, untuk membuktikannya, kita berjalan dari arah sebaliknya, yaitu dengan melihat 4 min X kuadrat di X mana saja akan melebihi 3X. Nah, ini kita kembali ke permasalahan ketidaksamaan kuadrat, yaitu X kuadrat plus 3X. Kalau saya tulis ulang berarti X kuadrat min plus 3X min 4 itu kurang dari sama dengan 0. Di sini sesuai yang tadi kita membuat nolnya, berarti min 4 dan 1. Dan masukin 0 minus, masukin 2 plus, masukin min 5 plus. Oke, berarti kita lihat ini ekuivalen. Ini kurang dari sama dengan 0 ketika di yang minus ya. Berarti di sini kita menyimpulkan dari min 4 sampai 1, grafik fungsi 4 min X kuadrat sama atau di atas 3X. Nah, karena tadi kita maunya cuma dari min 4 sampai 0 ya, tentu saja karena min 4 sampai 0 ini cuma subsetnya, berarti tentu saja betul 4 min X kuadrat di atas dari 3X. Nah, dengan demikian klaim kita benar. Dan oke, kita kembali ke permasalahan kita. 4 min X kuadrat betul di atasnya 3X. Nah, untuk itu kita untuk mencari luasnya, berarti luasnya adalah dari kita pakai orientasi lihat dari bawah, berarti adalah dari X-nya min 4 sampai 0. Lalu yang sebelah yang duluan adalah 4 min X kuadrat dikurangi 3X. Dan ini nanti bisa Anda lanjutkan sendiri sebagai latihan. Mudah saja mengintegralnya. Lalu untuk nomor B, C, dan D, saya juga tinggalkan kepada Anda sebagai latihan. Untuk B, C, dan D, Anda bisa melihat ide pengerjaannya dari contoh nomor 1. Sebagai kalau dari saya itu, lalu yang untuk E saya coba bahas di sini. Ya. Yang E daerahnya dibatasi F1, F2 berada di bawah sumbu X. Berarti kalau gitu oke, baik, saya gambarkan ulang aja biar bisa melihat dengan lebih enak. Dibatasi kurva parabola garis dan di bawah sumbu X, berarti yang ini ya hasilnya. Oke, orientasinya tetap kita pakai dari bawah. Oke, dari bawah berarti sini. Kalau sekilas kita lihat si parabola dari min 4 sampai 0 itu selalu di atas garis, sekilas aja. Untuk gambar ini loh ya. Padahal sebenarnya kenyataannya iya, cuman di gambar ini tidak selalu parabola di atas garis. Mengapa demikian? Saat kita lihat daerah yang di hasil. Saya jalankan pelan-pelan dari min 4 ke 0. Nah,
ulangi. Di sini 2 min 2 ya. Anda lihat saat saya jalan dari min 4 sampai min 2. Betul ya? Garis dan parabola muncul bersamaan dan betul parabola di atas garis. Oke. Tapi saat saya dari min 2 sampai 0 menyisakan daerah yang segitiga ini. Daerah segitiga ini tidak dibatasi oleh parabola, melainkan hanya garis Y sama dengan 3X. Oleh karena itu kita perlu melakukan pemecahan di sini, yaitu di min 2, di garis X sama dengan min 2. Kita melakukan pemecahan di sini dan di sini. Oke, berarti untuk yang kiri dari min 4 sampai min 2, yang di situ parabola di atas yang garis, berarti 4 min X kuadrat min 3X dx dijumlahkan dengan, nah dari min 2 sampai 0 yang terlibat hanyalah garis. Tapi Anda harus ingat dan perhatikan daerah ini di bawah sumbu X, berarti kita harus beri dia minus 3X. Jika tidak diberi minus, nanti hasilnya minus dan tidak mungkin luas adalah minus. Oke, untuk pengerjaan ini bisa saya tinggal sebagai latihan. Oke, lalu satu lagi mungkin kita bisa di sini bisa kita pertanyakan, apakah dengan mengubah orientasi kita bisa mudah menyelesaikan permasalahan nomor A tadi. Tadi kita lihat saat kita orientasinya dari bawah, melihatnya tidak ada masalah berarti ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari X, sebetulnya bisa saja. Kalau kita lihat dari orientasinya dari kiri, kita lihat dari sini, dari berapa ini? Ini min 4, berarti min 12 ke 4. Kita lihat dari sini sampai 0 itu dari sini sampai 0 garis selalu di kanan yang parabola, dan dari 0 sampai 4 garis tidak terlibat lagi, hanya terlibat yang parabola. Tapi tantangannya tidak hanya di situ, tantangannya adalah di grafik kita. Grafik kita adalah Y min 4X kuadrat. Jika kita memandangnya dari arah kiri, kita perlu menuliskan X sama dengan sekian Y. Dan jika kita atur ulang, ini X kuadrat 4 min Y. Dan ini jadi X plus minus. Nah, kita akan melihat fungsi yang agak rumit, yaitu akar 4 min Y. Kita mau mengintegralkan ini juga kan nanti jatuhnya jadi sulit. Nah, maka dari itu kita tidak memilih jalur yang lihat dari arah kiri, kita lihat dari yang arah bawah, karena lebih memudahkan kita dalam pengerjaan. Sama halnya ketika kita punya pekerjaan ini, fungsi kuadratnya seperti ini, tentu saja akan jadi pekerjaan berat. Bagaimana kita mencari fungsi X sama dengan sekian Y. Tentu saja ini kan jadi berat dan mungkin perlu waktu yang lebih lama. Jadi untuk itu ngapain kita capek-capek harus mengintegralkan sesuatu yang sulit kalau ada yang mudah. Kan matematika gitu, kalau ada yang mudah kenapa kita ambil jalur yang sulit. Oh iya, saya baru ingat untuk terakhir, mungkin kita penasaran tentang luas lingkaran. Kita bisa saja bagaimana dari sudut pandang integral kita menunjukkan luas lingkaran adalah VR kuadrat. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Untuk memudahkan, saya hanya menggunakan lingkaran yang berpusat di 0,0.
Dan ya, kita sebagai ilustrasi saja saya ambil untuk lingkaran yang berjari-jari 1. Plus 1. Nah, kita tahu persamaan lingkaran adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 ya, yang untuk ini. Berarti y kuadrat sama dengan 1 min x kuadrat. Di sini y sama dengan plus minus 1 min x kuadrat. Hati-hati teman-teman, ini plus minus ya. Nah, kadang dia plus, kadang dia minus. Nah, kita lihat hanya yang setengah bagian atas saja. Di sini nilainya positif, y-nya positif, berarti yang atasnya adalah y sama dengan plus 1 min x kuadrat. Ini grafik ini adalah 1 min x kuadrat. Nah, luas seluruh lingkaran kan berarti 2 kali luas setengah lingkaran atas ya. Berarti luas lingkaran adalah, kita pakai integral min 1 sampai 1. 2 kali, kita kali 2 karena atas bawah, akar 1 min x kuadrat. Nah, bagaimana menyelesaikan integral ini? Kita bisa menggunakan substitusi U sama dengan sin x. Nah, dengan ini kita bisa menyelesaikan integral ini. Nanti bisa Anda coba sendiri dan kita dapat dia hasil integralnya sama dengan luas. Tadi kalau kita pakai langsung rumus luas lingkaran V L kuadrat ya. Di sini V tadi. Oke, sebagai penutup ini soal latihan dari saya. Bisa Anda lihat nomor 1 saya rombak soalnya, jadi kita garis dan garis. Ya. Nomor 2 parabola dan garis. Nanti mungkin soal-soal yang lebih advance Anda bisa menggantinya dengan parabola yang ax kuadrat plus bx plus c ya. Dan untuk yang ini yang ketiga saya pakai kurva sinus ya, sebagai variasi kurva trigonometri. Hati-hati batasnya. Lalu saya nomor 4 saya tutup dengan kombinasi fungsi sinus dan fungsi kosinus. Ya, Anda bisa coba mengerjakannya secara mandiri. Oke. Seperti itulah pembahasan kita untuk aplikasi integral. Bagi saya yang bagian yang tersulit adalah saat menentukan integralnya. Maksudnya yang kita menyusun ininya. Misalkan ini dari gambar kita susun integralnya yang ini sampai ini. Nah, itu menurut saya bagian yang paling sulit. Kan tetapi jika Anda lihat saat kita melakukan integral fungsinya, itu fungsi-fungsinya tidak terlalu rumit dan kita kebanyakan hanya menggunakan rumus-rumus dasar. Kita tidak sampai ke substitusi apalagi ke parsial. Ternyata mengaplikasikan tantangannya beda ya dari hitung biasa. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga berguna bagi Anda semua.